난 악마예요. Kali ini Minette akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 1, mari kita review. Di tengah malam yang dingin dan bersalju, seorang wanita tergeletak tak berdaya dengan bersimbah cairan merah. Diketahui ia dilukai oleh seorang yang misterius dan tak lama rohnya keluar dari tubuhnya. Cairan merahnya seketika berubah menjadi bunga berwarna merah yang menuntunnya ke sebuah neraka pembunuh yang dipimpin oleh Justisia, seorang hakim. Tugas Justisia adalah menghakimi manusia yang tak bertobat dan tak diampuni. Lalu ia akan ditandai dan dikirim ke neraka pembunuh. Wanita yang tewas tadi bernama Kang Bitna. Ia di dunia manusia juga seorang hakim. Lalu memohon ampun pada Justisia karena ia tak pernah menghilangkan nyawa siapapun. Tapi Justisia tak mendengar dan langsung mencap tubuh Kang Bitna. Dan seketika Kang Bitna pun menghilang. Dan tak lama suasana menegang karena kedatangan Bael, direktur neraka. Ia mengatakan jika Kang Bitna seharusnya berada di neraka palsu, tapi Justisia malah sembrono memberikan capnya. Dan untuk itu Bael pun menghukum Justisia untuk hidup sebagai Kang Bitna dan memberikan misi dalam 1 tahun ia harus menangkap 10 manusia yang tak bertobat untuk dimasukkan ke Gehenna. Dan sebagai asisten, Falak pun juga ikutan dihukum oleh Bael. Dan kini Justisia di tubuh Kang Bitna sedang menjelaskan semua hal itu pada para dokter. Ia juga menjelaskan bagaimana keadaan di neraka itu. Tapi tentu dokter malah mendiagnosanya sebagai seorang yang PTSD, alias punya gangguan delusional. Pertemuan yang tidak disengaja saat Kang Bitna bertugas menangani kasus seorang polisi yang bernama Han Daon. Pria itu menjadi seorang tersangka karena melukai tersangkanya. Dan akibat kebijaksanaan Kang Bitna di pengadilan membuat Han Daon terpukau. Kang Bitna lalu mendatangi seorang wanita korban KDRT, memintanya agar wanita itu jujur padanya kenapa malah membuat surat permohonan agar kekasihnya segera dibebaskan. Kang Bitna terus memaksa hingga wanita itu merasa risih dan meminta polisi untuk menangkap Kang Bitna. Kang Bitna kepedean karena ia adalah seorang hakim. Kang Bitna kepedean karena ia adalah seorang hakim, tapi ternyata ia tak bisa memberikan identitasnya itu. Ditambah polisi malah menemukan surat dokter yang mendiagnosanya PTSD tadi. Akhirnya digiringlah Kang Bitna ke kantor polisi, di mana Han Daon bertugas. Untungnya Han Daon bisa mengkonfirmasi identitas Kang Bitna sebagai seorang hakim. Dan kini tibalah persidangan. Kang Bitna memimpin dengan gaya khasnya. Si tersangka menangis dan menyangkal semua tuduhan jika ia sudah KDRT pada kekasihnya. Tapi ternyata itu hanya bualan saja. Karena di luar persidangan dia menunjukkan sikap kurang ajar telah meledek pada orang tua korban. Han Daon percaya jika Kang Bitna akan menghukum berat si tersangka. Kang Bitna lalu meminta dipertemukan dengan kedua orang tua korban. Dan disinilah dia sekarang berpura-pura peduli dengan mendengarkan keluh kesah orang tua korban. Bahkan berpura-pura menangis agar terlihat simpati. Padahal aslinya Kang Bitna sungguh senang. Karena kemungkinan jika si tersangka dibebaskan, maka ia akan kembali menemui korban. Dan akhirnya sidang putusan pun digelar. Han Daon bahkan orang tua korban sudah optimis. Tapi ternyata mereka dikecewakan oleh keputusannya Kang Bitna. Karena ia malah membebaskan si tersangka dan hanya memberinya denda saja. Sungguh keputusan yang di luar Nurul. Tak ada yang percaya dengan putusan itu. Han Daon yang kesal lalu meminta penjelasan pada Kang Bitna. Tapi Kang Bitna tak peduli. Setelahnya Han Daon lalu memberikan peringatan pada si tersangka untuk tak mendekati korban lagi. Korban kini hanya mengurung diri di apartemennya, bahkan saat orang tuanya menjemput, ia malah mengusir mereka. Dan sebagai seorang polisi yang baik, Han Daon memberikan juga jam tangan pintar untuk korban agar berjaga-jaga.
Hari-hari pun berlalu, Handaon masih rajin untuk berjaga di sekitar apartemen korban. Hari yang membosankan bagi Kang Bitna karena belum ada pergerakan juga dari si tersangka KDRT. Karena bosan menunggu, akhirnya Kang Bitna alias Justisia menggunakan kekuatannya, menulis nama si tersangka di cermin dan voila, muncullah si pria yang dimaksud. Bukannya tobat, tapi ternyata ia tambah psikopat. Sorotan matanya menyeramkan. Kang Bitna pun tersenyum penuh makna. Dan setelah cukup lama mengurung diri, akhirnya si korban menelpon orang tua untuk meminta dijemput. Namun nahas bukan orang tuanya yang datang, malah si mantan kekasih si pria psikopat yang datang. Pria itu membalaskan dendamnya karena sudah dilaporkan ke polisi. Ia mulai menyiksa kekasihnya lagi, sungguh brutal, tanpa belas kasihan. Ia lalu mengancam jika melapor lagi, maka akan menghabisi nyawa orang tua dari wanita itu. Benar-benar psikopat, dasar begundal. Hidup wanita itu sudah hancur, ia pun menyiapkan alat untuk bundir. Kang Bitna yang melihatnya di cermin tersenyum sumringah. Kang Bitna lalu mendatangi si pria psikopat dengan mata yang seketika berubah warna dan sebilah belati khas muncul begitu saja di balik tangannya. Dan tiba-tiba episode 1 pun berakhir di situ.